Berdoa yuk Bapak, Ibu. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus Kristus, terima kasih Roh Kudus. Kami berterima kasih untuk bisa dikumpulkan dalam kondisi sehat ya Bapak. Terima kasih atas Jumat malam ini Bapak, yang Kau sediakan bagi kami semua untuk mendengarkan firman dan berdoa padamu ya Bapak. Biarlah kami bisa mendengarkan firman yang akan disampaikan pada malam ini Bapak. Pimpinlah Jumat malam ini dari awal hingga akhir ya Tuhan. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami doa dan bersyukur. Amin. Renungan malam ini penulisnya memberi judul Bertahan dalam Pelayanan. Bacaan Alkitab diambil dari Yeremia 15 ayat 15 sampai 21. Engkau mengetahuinya, ya Tuhan, ingatlah aku dan perhatikanlah aku. Lakukanlah pembalasan untukku terhadap orang-orang yang mengejar aku. Janganlah membiarkan aku diambil karena panjang sabarmu. Ketahuilah bagaimana aku menanggung celaan oleh karena Engkau. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku, sebab nama-Mu telah diserukan atasku. Ya Tuhan, Allah semesta alam, tidak pernah aku duduk beria-ria dalam pertemuan orang-orang yang bersendak gurau. Karena tekanan tangan-Mu, aku duduk sendirian. Sebab Engkau telah memenuhi aku dengan geram. Mengapakah penderitaanku tidak berkesudahan dan lukaku sangat payah, sukar disembuhkan. Sungguh Engkau seperti sungai yang curang bagiku, air yang tidak dapat dipercayai. Karena itu, beginilah jawab Tuhan. Jika Engkau mau kembali, aku akan mengembalikan Engkau menjadi pelayan di hadapanku. Dan jika Engkau mengucapkan apa yang berharga dan tidak hina, maka Engkau akan menjadi penyambung lidah bagiku. Biarpun mereka akan kembali kepadamu, namun Engkau tidak perlu kembali kepada mereka. Terhadap bangsa ini, aku akan membuat Engkau sebagai tembok berkubu dari tembaga. Mereka akan memerangi Engkau, tetapi tidak akan mengalahkan Engkau. Sebab aku menyertai Engkau untuk menyelamatkan dan melepaskan Engkau. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan melepaskan Engkau dari tangan orang-orang jahat dan membebaskan Engkau dari genggaman orang-orang lain. Nabi Yeremia hidup pada waktu bangsa Israel mengalami pergolakan yang sangat hebat. Sebagai seorang nabi, Yeremia memperingatkan para imam, para raja, dan rakyat Yehuda akan malapetaka besar yang segera menimpa mereka. Namun, dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Yeremia mengalami kesulitan, bahkan penderitaan yang sangat hebat. Tidak mudah menyampaikan kebenaran di tengah situasi orang-orang Yehuda yang tidak mau mendengarkan. Yeremia bahkan dianggap sebagai musuh bagi bangsa Israel. Nabi Yeremia dibenci oleh bangsanya karena apa yang ia nubuatkan. Bahkan kalau kita baca dalam ayat 15 sampai 18, dengan hati getir, Nabi Yeremia mengeluh karena perbuatan Allah yang telah membuat dirinya menderita. Tugasnya membuatnya terbuang ketika bersama-sama dengan orang lain. Mau tidak mau, ia harus berbicara
tentang murka Allah, padahal mereka tidak mau mendengarkan. Akibatnya ia dibenci, bahkan diolok-olok, dan dibiarkan sendirian. Nabi Yeremia sebagai Nabi Tuhan, juga seorang manusia yang rapuh dalam pelayanannya ketika mendapatkan penolakan. Bisa jadi yang dialami Nabi Yeremia juga dialami kita semua. Ketika kita melayani dan apa yang kita lakukan belum tentu mendapatkan penerimaan yang baik. Bahkan mungkin ketika kita menegur saudara atau teman atau sahabat kita yang hidup tidak tertib dan tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita bahkan mendapat konsekuensi, dibenci dan dikucilkan oleh mereka. Seringkali seorang pelayan Tuhan memilih mundur dalam pelayanannya ketika mendapat deraan dan hujatan dari jemaatnya. Namun, dalam kerapuhannya, Nabi Yeremia memilih untuk berseru kepada Tuhan yang memilihnya untuk tugas tersebut. Dalam ayat ke-20, Tuhan mengulangi janji untuk melindungi Yeremia dari orang yang tidak suka akan nubuat-nubuatnya. Tuhan meminta kepada Nabi Yeremia untuk bertahan dalam pelayanannya yang memang menimbulkan resiko baginya. Selalu ada resiko dalam setiap pelayanan yang kita lakukan, apalagi menyangkut kebenaran. Integritas dari kita sebagai orang yang dipilih Allah untuk menyampaikan sesuatu yang benar di tengah ketidakbenaran, sebagai manusia kita rapuh. Tetapi kalau Allah sudah memilih, maka Allah akan memberikan kekuatan bagi kita semua. Allah akan memberikan penghiburan serta kemampuan untuk tetap bertahan dalam pelayanan kita semua. Maka apapun situasi yang sedang kita hadapi, mari kita tetap bertahan dalam pelayanan kita. Sebab Allah yang memilih dan melayakan kita untuk terus menyertai pelayanan kita semua. Amin. Saya akan tutup dalam suatu renungan malam ini dan suatu kesaksian bahwa apa yang dialami Nabi Yeremia mungkin sangat-sangat hebat dalam pelayanannya. Saya juga pernah mengalami hal yang mungkin kalau yang saya alami mungkin tidak sehebat atau tidak sedahsyat yang Nabi Yeremia hadapi gitu. Tapi waktu itu ketika saya menghadapinya masalah yang sangat besar, menurut saya sangat besar dan sangat membuat saya down, saya memilih mundur dari pelayanan saya sebagai penatua. Dan itu juga sangat membuat hati saya sangat-sangat kecewa sekali gitu. Dan puji Tuhan bahwa selang beberapa tahun kemudian saya bisa bangkit dari kekecewaan itu dan saya memilih untuk tetap melayani sebagai penatua. Setelah beberapa tahun kemudian saya diminta untuk menjadi penatua. Mungkin itu salah satu kesaksian saya. Saya akan berikan ke Pak Rahmadi. Mungkin ada yang mau sharing juga. Seperti apa? Silakan Pak Rahmadi. Ya, makasih Pak Adi firmannya malam hari ini. Ya, menarik ya Bapak Ibu ya. Memang Yeremia ini tokoh yang saya kagumi secara pribadi, Bapak Ibu. Tokoh yang bisa menjadi role model kita yang saat ini sedang ada dalam pelayanan setiap orang, saudara-saudara. Ya, kenapa? Karena realitas pergumulan seorang pelayan itu dialami Yeremia. Ya, sejak dia muda, sejak dia awal-awal dipanggil, dia sudah bergumul dalam pelayanan. Kalau Bapak Ibu ingat, ya, aku tidak pandai berbicara, ya, aku tidak bisa, aku tidak layak. Tapi Tuhan meyakinkan sejak dari rahim ibumu dan seterusnya, ya, sampai pelayanannya terus di usia dewasa. Ternyata pergumulannya juga tidak berhenti.
Ya, dan rasanya di pasal 15 ini bisa dibilang ini juga satu puncak pergumulan yang berat dialami Yeremia. Mengapa penderitaanku tidak berkesudahan dan sebagainya. Betul seperti yang dikatakan Mbak Hadi tadi, bahwa kadang kita juga mengalami, Bapak Ibu, seperti Yeremia. Ya, sudah berusaha melakukan tugas dengan maksimal, dengan baiknya, ya, tapi respon yang kita terima tidak baik. Ya, kita tidak dihargai mungkin, kita mungkin menerima kecaman dan sebagainya, fitnah bahkan, ya. Tapi kita melihat. Tapi ganti mendingannya Jen. Data selulernya ya. Kita melihat Yeremia, ya, dia tetap bertahan dalam keadaan yang tidak mudah, tapi secara manusia, ya, kita melihat pergumulan hebat dalam diri Yeremia, ya, dia seorang pelayan Tuhan yang jujur, ya, tidak menutup-nutupi apa yang dialami, ya, tidak merasa semua bisa dilakukan, enggak, ya, tapi jujur bahkan terhadap Tuhan, ya, bahwa saya mungkin tidak tahan lagi, ya, mungkin dengan bahasa seperti itu, sudah tidak tahan lagi, ya, karena itu udahlah, ya, tidak perlu melayani lagi, saudara. Tapi endingnya kita tahu Yeremia bangkit, ya. Nah, mungkin ada yang mau sharing, Bapak Ibu. Saya buka mute-nya. Mungkin ada yang mau sharing terkait kisah Yeremia dan juga mungkin pengalaman Bapak Ibu, ya, ketika apa yang kita lakukan, ya, ternyata tidak sesuai harapan, ya, dan mengecewakan kita, saudara. Ada yang mau sharing? Saya sedikit kesaksian, ya. Ya. Bahwa ketika awal pandemi virus corona ini, ketika bulan April ya, mungkin bulan April ya, yang awal-awal itu. Nah, saya masih ingat waktu bulan-bulan tersebut, ketika banyak penatua dalam tanda kutip bahwa tidak berani untuk melayani di tempat kedukaan. Saya sempat di WA sama Bu Indrawati, tolong dis, nah ini untuk pelayanan kedukaan di Boromius, waktu itu di Boromius, ya. Nah, itu awal-awal saya sempat takut juga gitu, ya, karena waktu itu pertama kali saya pelayanan keluar, dan dalam pertama kali juga waktu itu pandemi COVID mulai mau meluas gitu. Nah, ketika saya ketemu dengan waktu itu pendeta Bopa, ternyata pendeta Bopa juga mengalami hal yang sama gitu dengan saya, ketakutan gitu. Saya sampai bilang ke pendeta Bopa, masa sih Pak, Bapak kan pendeta, masa Bapak takut? Saya juga manusia, katanya. Saya juga manusia. Ketika saya dapat tugas ini, saya agak-agak khawatir juga. SIM-nya udah, data selulernya SIM 2 tuh. Saya waktu itu sampai berpikir juga, ini seorang pendeta pun mengalami yang sama gitu dengan saya yang seorang penatua yang mengalami ketakutan ketika harus melayani kedukaan gitu. Dan waktu itu memang peti belum ditutup, ya, masih terbuka. Waktu pendeta Bapak bilang, itu petinya belum ditutup ya? Ya belum Pak. Kita kan tutup peti di sini, katanya. Nah itu, tapi puji Tuhan sampai hari ini kita tidak terjadi apa-apa gitu. Dan pendeta Bapak juga kan tidak terjadi apa-apa. Itu untuk menghilangkan ketakutan, menghilangkan kecemasan, itu betul-betul sangat-sangat luar biasa juga gitu, ya. Dan ketika saya mengambil mau ambil itu tugas pun, saya udah berpikir bahwa dari TKI ke Boromius itu memakan waktu yang cukup waktu yang cukup jauh gitu, ya, dan lama gitu. Tapi dan pada saat itu juga
Saya dari TKI bisa nyampe ke Boromius hanya dalam waktu 30 menit karena saking kosongnya jalan gitu. Itu salah satu pergumulan yang menurut saya ya dari awal-awal masa pandemi itu betul-betul rasa ketakutan itu memang ada gitu. Terima kasih. Mungkin yang lain ada? Iya, betul ya. Pendeta juga punya rasa takut ya. Aduh, ampun nggak ada suaranya. Ya, ya memang kan banyak kejadian begitu kecolongannya dalam kedukaan justru pelayanan kedukaan justru yaitu yang berpotensi. Ya, tapi puji Tuhan semua bisa dilakukan. Ya, Bu Chandra juga pernah, Pak Dadang, Pak Elim pernah, Pak Dadang belum ya? Iya. Suaranya putus-putus ya. Lancar di sini. Putus-putus, Ibu. Suara saya jelas? Ada lagi Bapak Ibu yang mungkin yang mau berbagi pengalaman? Ya, saya mau sharing, Pak. Ya, Bu. Selamat malam, Bapak Ibu semua. Udah lama nggak ini ya. Kayaknya sibuk nggak pugu. Ya, kemarin tuh kan saya ada pekerjaan larung ke Ancol. Saya memang dari awal juga walaupun dari pekerjaan ini saya mendapatkan uang, tapi sama aja takut ya, apalagi kalau pelayanan. Saya juga takut ke rumah duka. Jadi karena takut terpapar dan juga banyak kejadian yang terpapar itu nggak terus terang kalau dia itu kena COVID gitu. Tapi ya dari Bumi Baru sama Nana Rohana mengantisipasi, dikasih formalinnya nggak ada kita gitu, jadi udah dalam keadaan ditutup. Cuman kemarin pergumulan Jakarta kan betul-betul lagi PSBB lagi, semua tempat wisata di Jakarta 37 tempat wisata termasuk Ancol itu ditutup. Tapi karena udah konfirmasi, nggak apa-apa Bu, kata manajemen Ancolnya. Ibu berangkat aja. Saya kan udah calling-calling dari hari Sabtu. Jadi Senin itu pas PSBB tetap berangkat. Sampai di sana, waduh kenapa pintu gerbangnya pada ditutup semua. Biasa kita masuk ke, kalau naik bus kan ke gerbang yang karnaval. Karena kalau yang lain mah kan gerbangnya kecil-kecil gitu. Ditutup nggak bisa sama sekali. Terus ke gerbang barat juga nggak bisa sama sekali. Waduh gimana ini? Kita bawa abu jenazah, masa harus kembali lagi ke Bandung? Atau misalkan dititip di Lestari bisa sih, tapi kan keluarga nggak mau. Maunya langsung di Larung gitu. Akhirnya coba ke gerbang timur, sampai di gerbang timur juga ditutup sama, nggak bisa masuk. Aduh ya Tuhan ini gimana saya tuh ya. Gitu. Saya juga sebenarnya mah ya takut gitu, karena ini keluarga takutnya juga COVID apa enggak, saya sendiri juga nggak tahu. Kita di bus juga ketakutan gitu kan sebenarnya. Walaupun itu di jarak juga tetaplah. Saya juga merasa takut. Gitu. Kalau birokrasi panjang, sampai ditunda berapa jam gitu di sana tuh. Ini bisa masuk atau enggak, akhirnya ya dari pihak dermaganya, ya Bu katanya nanti dikawal katanya dari TNI Marinir di sana, Ibu jangan takut katanya gitu. Bilang aja mau dari Marina mau ke Pulau Seribu. Terus dari sana juga pas pesen kapal juga jadi kayak banyak berbohong gitu. Aduh sampai saya tuh nggak ada damai. Bilang ini saudara gitu. Aduh ya Tuhan, saya bilang kok kerja kayak begini amat gitu ya. Saya kan nggak seneng gitu kalau nggak terus terang itu suka nggak seneng gitu. Apalagi pekerjaan begini gitu, pengennya apa adanya. Pas ke kepalanya juga saya bilang, saya kan pakai seragam Lestari kan. Pak ini saya mau larung Pak, paling larung cuma 15 menit Pak. Oh ini katanya keputusan, katanya nggak bisa. Gimana tuh Pak? Kita udah booking kapal.
cuma 15 menit. Kan kita udah kerja sama lama dari tahun 99 pada waktu itu kan. Ya, tapi nggak bisa transaksi, Bu, katanya gitu. Kalau ketahuan transaksi, kita bisa kena 250 juta. Waduh, gimana ini? Sampai ditahan berjam-jam di sana, kita panas-panas, keringetan gitu kan. Jakarta kan lebih panas daripada Bandung, kita diem di luar lagi. Terus bawa anak kecil lagi banyak, 20 orang kita berangkat tuh satu bus. Gimana? Kata saya kayak gitu, sampai nunggu lagi lama. Ya akhirnya sih puji Tuhan ya, cuman benar-benar ini COVID ini mengganggu orang yang, maksud saya begini, ini kan kita bukan wisata nih ya, kita ini mau melarung, ya kan? Jadi maksud saya, ini PSBB itu harus bisa milah-milah, lihat kasus gitu. Misalkan ini kasusnya kan kita udah bawa abu jenazah, masa kita harus balik lagi gitu kan ke Kerawang atau dibawa ke Bandung, kan nggak mungkin gitu kan. Kita udah jauh-jauh dari Bandung, dari Bumi Baru ke Jakarta gitu kan, pasti ini penting harus diselesaikan prosesi ini gitu. Tapi dari pihak Jakartanya tuh, aduh. Tapi kalau begitu terima duit, kan nggak transaksi nih, jadi dititip di dermaga. Nah itu yang jadi masalah, duitnya tuh dikemanain gitu. Jadi begitu terima duit di dermaga, akhirnya bisa, walaupun dikawal tentara marinir juga, duit mah tetap diterima, Pak. Cuman jadi kayak celah gitu menurut saya tuh PSBB ini. Jadi si korupsi itu nggak selesai-selesai. Jadi nggak dimasukin ke loket kasir, tapi mereka menerima gitu. Pusing aja pokoknya saya sih. Udah nggak damai, saya bohong gitu ya. Belit aja pokoknya, Bu. Aduh. Iya, iya. Kemarin. Tapi ya puji Tuhan akhirnya selesai gitu, Pak. Ya, ya artinya dalam segala pelayanan tugas kita, setiap kemungkinan bisa terjadi, ya. Apakah yang dilayani ataukah situasi yang tidak mendukung dan sebagainya, ya. Dan ini yang dialami Yeremia, ya, bahwa medan pelayanan yang dia lakukan sungguh tidak mudah begitu, ya, sampai-sampai dia mempertanyakan, ya, apakah memang dia mau lanjut apa enggak begitu, ya. Udah satu titik di mana dia udah nyerah, udah nggak tahan lagi begitu, ya. Tapi kita melihat janji Tuhan, ya, di ayat terakhir tadi, bahwa aku akan melepaskan, kata Tuhan, engkau dari tangan-tangan orang jahat, ya, dan membebaskan engkau dari genggaman orang-orang lalim, ya. Baik, Bapak Ibu. Masih ada yang lain mungkin? Cukup? Baik, kalau cukup Bapak Ibu, karena ini temanya pelayanan, kita mau doa syafaat tentang pelayanan di gereja kita. Saya bagi ke dalam beberapa poin. Ya, yang pertama kita doakan pelayanan majelis jemaat. Ya, jadi kita pisah-pisah supaya lebih spesifik. Kita doakan pelayanan majelis jemaat, ya, dalam masa pandemi supaya tetap dapat berjalan program-program yang terdekat, terutama, ya, pencalonan penatua baru dan sebagainya. Pak Hadi, ya. Jan mau nulis tuh gimana sih, Jan? Ya, Pak, siap. Oke. Yang kedua untuk Komisi Lansia, Pak Dadang, bisa Pak Dadang? Ya, Pak. Oke, kita doakan, ya, Komisi Lansia, walaupun kegiatan Komisi Lansia ditiadakan sementara, tapi mereka tetap punya semangat, ya, dan terus bertekun dalam kehidupan iman di usia lanjut. Kemudian yang ketiga, pelayanan Komisi Dewasa, ya, di Komisi Dewasa mungkin ada beberapa kegiatan ke depan atau yang sedang berjalan, ya, masih bungkus dan sebagainya.
Yang ketiga minta tolong Pak Ailin. Ya Pak. Ya. Yang keempat pelayanan Komisi Tunarungu kita doakan juga. Biarlah dalam segala keterbatasan tunarungu boleh tetap bersekutu bersama dalam ibadah online yang tiap minggu dibuat. Yang keempat, Pak Suryadi. Iya, Pak. Ya. Kemudian Komisi Pemuda yang kelima, kita doakan anak-anak pemuda kita supaya tetap semangat dalam segala keterbatasan dan mereka juga tertib ya. Karena anak pemuda biasanya suka ini ya agak lebih peduli ya terhadap situasi COVID. Mereka tidak kumpul-kumpul di sembarang tempat. Yang kelima, Komisi Pemuda. Minta tolong Pak Simon. Ada Pak Simon? Ya, Pak. Oke. Komisi Remaja berikutnya. Komisi Remaja juga kita doakan ya. Supaya pelayanannya tetap berjalan dengan baik. Pak Thomas, bisa Pak Thomas? Iya, Pak. Saya mewakili. Bomel ya, siap Bu. Ya. Kemudian Komisi Anak, kita doakan juga ya untuk kebaktian online, Komisi Anak, kegiatan-kegiatan Komisi Anak. Bu Eti, bisa Bu Eti? Bisa? Oke, kedengeran suaranya Pak? Ya. Halo? Iya, iya. Bagus, bagus Bu. Oke. Oke, kita nanti terakhir saya tutup ya. Yuk, kita mulai Bapak Ibu, filsafat kita. Silakan Pak Hadi. Mari kita berdoa. Puji syukur ya Bapak, Kau sungguh baik, Kau sungguh sangat-sangat baik Bapak. Kami mendengarkan firman-Mu ya Bapak tentang pelayanan ya Bapak. Ketika kami dibandingkan dengan seorang Nabi Yeremia Bapak, kami tidak ada apa-apanya ya Bapak dalam melayani umat-Mu, jemaat-Mu ya Bapak. Kami tidak ada apa-apanya dibanding seorang Nabi Yeremia Tuhan. Tapi kami berusaha untuk menjadi pelayan yang baik ya Bapak. Berusaha untuk menjadi pelayan yang bisa umat kami ya Bapak dengan baik ya Tuhan. Di sini kami ingin mendoakan Bapak bagi majelis jemaat ya Bapak. DKI Terusan Pasir Koja ya Bapak. Biarlah mereka bisa bekerja baik, bekerja sama ya Bapak dalam pelayanannya Tuhan. Biarlah penatua yang masih undur dalam tugasnya Bapak, dalam pelayanannya Bapak, bisa lebih bersemangat lagi ya Bapak. Bisa lebih sungguh-sungguh untuk dan mengerti arti tentang pelayanan Bapak. Kami juga ingin berdoa ya Bapak, khususnya untuk panitia nominasi yang sudah dibentuk ya Bapak. Biarlah mereka bisa bekerja, mulai bisa bekerja untuk mencari calon-calon penatua yang baru ya Bapak. Yang mau bersungguh-sungguh ingin melayani di gereja Terusan Pasir Koja Bapak. Dan kami juga berdoa untuk panitia bulan keluarga, panitia Natal ya Bapak. Yang di masa-masa pandemi ini Bapak, kami harus memutar otak untuk melakukan kegiatan yang sesuai dengan protokol kesehatannya Bapak. Kami harus pandai-pandai untuk mensiasati
semua kegiatan-kegiatan kami yang tidak bisa dilakukan secara tatap muka, secara onsite Bapak. Biarlah kami semua diberi hikmat dan pengertian Bapak untuk terus bekerja untuk memuliakan nama-Mu, untuk bekerja untuk menyebarkan kasih yang ajarkan pada kami ya Tuhan. Dan kami juga berdoa khusus buat penatua-penatua yang tahun depan akan turun dan bisa dipilih kembali Bapak. Biarlah mereka diberi suatu pengertian dan pengorbanan untuk tetap setia melayani ketika kami memerlukan mereka semua ya Tuhan. Pimpinlah kami semua ya Bapak. Kami hanya bisa menyerahkan dalam tangan Putra-Mu, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Ya. Bapak, pada saat ini kami bersatu hati ingin mendoakan komisi tertua kami, yaitu Komisi Lansia. Biarlah Bapak Engkau memimpin semua anggota Komisi Lansia maupun jemaat lansia yang ada di GKI Pasir Koja. Walaupun di dalam segala kekurangan, walaupun di dalam segala keadaan, biarlah Engkau tambahkan kepada mereka penghiburan, Engkau tambahkan kepada mereka iman, bahwa Engkau selalu menjaga dan selalu akan menghibur mereka di dalam setiap kehidupan dan langkah mereka. Bapa, biarlah di dalam masa pandemi ini, para lansia dapat terus mengikuti ibadah melalui online maupun melalui Zoom meeting ini, mereka bisa mengikutinya atau melalui rekaman yang telah disiapkan. Biarlah semuanya untuk menumbuhkan dan memberikan penghiburan kepada para lansia bahwa jemaat-Mu yang lain pun masih memikirkan, masih ingin menghibur mereka, masih ingin bersama dengan mereka, dan masih rindu untuk melihat para lansia menyanyi kembali di gereja-Mu. Biarlah Bapa, Engkau yang memberikan yang terbaik untuk kami semua, memberikan kepada para lansia juga untuk kembali dapat beribadah, sehingga kami semua dapat bersatu kembali, kami semua dapat merasakan kebersamaan dalam Engkau. Inilah doa dan permohonan kami Bapa. Biarlah Bapa sambut, Bapa terima, karena doa ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami yang. Amin. Yang baik, terima kasih untuk malam hari ini, untuk renungan yang telah kami dengar melalui Pak Hadi ya Tuhan. Engkau yang memberikan kami hikmat untuk terus melayani Engkau dimanapun kami ditempatkan. Engkau percaya dan kami yakin Engkau selalu menyertai anak-anak-Mu sehingga di dalam pelayanannya selalu mengandalkan Engkau ya Tuhan. Tuhan, pada kesempatan malam hari ini Kau mau doa untuk pelayanan di Komisi Dewasa. Kiranya Tuhan yang tahu untuk situasi kondisi COVID-19 ini, banyak program-program yang tidak dapat dilakukan. Kiranya Tuhan yang tetap menyertai Komisi Dewasa dan memberikan semangat untuk Komisi Dewasa untuk tetap melakukan hal-hal yang dapat dia lakukan, seperti halnya pembagian nasi bungkus yang masih dapat diberjalan ya Tuhan. Kiranya Engkau yang boleh memberkati dan menyertai, memberikan kekompakan kepada Komisi Dewasa, agar tetap terjalin hubungan yang erat, sehingga apapun yang akan dikerjakannya ke depan boleh bersandar kepadamu ya Tuhan. Begitu pula untuk program yang tidak dapat dilakukan, kiranya Tuhan yang boleh menyertai Komisi Dewasa, diberikan hikmat ya Tuhan, agar
di saat COVID-19 ini boleh berangsur-angsur hilang, program ini dapat dijalankan kembali dan diberikan hikmat yang daripadamu sehingga Komisi Dewasa boleh kompak kembali walaupun saat ini banyak orang yang akan takut untuk melakukannya Tuhan. Tapi kami percaya Komisi Dewasa ini Engkau yang boleh menuntun sehingga apapun yang akan dilakukannya benar-benar hanya untuk pemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Inilah seru doa kami ya Tuhan, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Bapa di dalam surga, kami juga mengucap terima kasih dan puji syukur kepada Engkau ya Tuhan, karena Engkau telah berkenan memimpin kami semua di dalam Zoom meeting pada malam hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih atas firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya apa yang telah disampaikan menjadi bekal bagi kehidupan kami di dalam pelayanan. Bapa di surga, kami juga berdoa khususnya untuk Komisi Tunarungu ya Tuhan, di mana Engkau tahu ya Tuhan, tunarungu ini mempunyai keterbatasan di dalam mendengar dan berbicara ya Tuhan. Tapi dia rindu untuk bersekutu ya Tuhan dengan Engkau. Namun saat sekarang ini ya Tuhan, di mana kebaktian tunarungu tidak dapat berlangsung karena masalah yang sedang dihadapi ini ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa ada jalan lain di dalam mendengarkan atau bersekutu ini, yaitu mereka dapat melihatnya, mendengarnya melalui online ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Engkau akan tetap setia menjaga dan melindungi mereka ya Tuhan. Dan juga kami berdoa ya Tuhan, kiranya program-program yang sudah ditetapkan oleh Komisi Tunarungu ya Tuhan, mungkin dalam hal ini ada yang bisa dijalankan, namun juga ada yang tidak dapat dijalankan ya Tuhan, karena kondisi dan situasi yang tidak memungkinkan. Tetapi kami yakin percaya Tuhan, bahwa Engkau selalu akan membimbing mereka di dalam kegiatan-kegiatannya ya Tuhan, yang dapat dilakukan dan dilaksanakannya. Namun juga, walaupun program tidak dapat dijalankan, kami yakin dan percaya Tuhan, bahwa mereka juga akan tetap melaksanakannya, supaya bahwa apa yang sudah direncanakan akan terwujud dan tercapai. Bapa di surga, kami juga berdoa, kiranya jika ada anggota Komisi Tunarungu yang sedang menghadapi masalah di dalam kehidupannya ya Tuhan, khususnya di dalam pekerjaannya, di dalam sekolahnya, di dalam usahanya, kiranya Tuhan tolong, kiranya Tuhan dapat membantu dan menolong mereka untuk mengatasi problem-problem yang sedang dihadapi ini. Demikian juga kami berdoa ya Tuhan, untuk anggota tunarungu ya Tuhan, yang mungkin ada yang sedang menghadapi sakit, yang mana kami tidak mengetahui sakit apa yang sedang mereka jalani ya Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, bahwa Engkau Maha mengetahui, Engkau juga akan mengabulkan doa-doa mereka, khususnya di dalam pemulihan kesehatannya. Itulah doa yang dapat kami sampaikan, dan kiranya Tuhan kabulkan doa-doa kami semua ya Tuhan, karena kami yakin dan percaya hanya Engkau salah satu-satunya Juru Selamat dan Penolong kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini.
Tuhan Yesus yang baik, kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, kami mengucap syukur untuk doa malam ini Tuhan, di mana kami mau berdoa secara khusus untuk pelayanan Komisi Pemuda GKI Pasko Tuhan. Biarlah Engkau yang akan memberkati segala program yang telah disusunnya Tuhan, sehingga dapat berjalan dengan baik walaupun di dalam masa pandemi ini Tuhan. Biarlah para pemuda juga bisa mentaati setiap protokol kesehatan Tuhan di dalam masa-masa COVID ini Tuhan. Biar juga Engkau yang memberkati pemuda-pemuda GKI Pasko ini Tuhan di dalam kehidupannya Tuhan, di dalam pekerjaannya, di dalam perkuliahannya, di dalam studinya Tuhan. Biarlah Engkau yang tolong, Engkau yang memberikan hikmat kebaikan di dalamnya Tuhan. Karena pemuda-pemuda ini untuk menjadi masa depan harapan di GKI Pasko Tuhan. Biarlah kami serahkan Tuhan para pemuda GKI Pasko hanya dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Engkau yang memberkati, Engkau yang menyertai mereka di dalam setiap program-programnya, di dalam bergerejanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami alaskan doa ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapa di surga, kembali kami datang ke hadapan-Mu. Kami sepakat berdoa untuk komisi remaja ya Bapak, di mana di dalam masa pandemi ini banyak kegiatan-kegiatan anak-anak remaja kami yang mungkin tidak terlaksana, tapi biarlah mereka tidak menjadi kecewa atau menjadi patah semangat, tapi biarlah mereka tetap bersemangat dan menemukan inovasi baru, menemukan cara-cara baru untuk tetap melayani, tetap merangkul teman-teman remaja, sehingga mereka tetap berkumpul di dalam kegiatan mereka walaupun secara online. Mereka tetap dibangun, tetap bertumbuh ya Tuhan, dan tetap semakin mengenal Engkau lebih dekat lagi dengan setiap program kegiatan yang dilakukan secara online. Bapak, biarlah terus semangat ini ditumbuhkan pada anak-anak remaja ini ya Bapak. Di sela-sela masa belajarnya yang online juga, mereka boleh membagi waktunya ya Tuhan, untuk belajar dan melayani. Bapak, berikan kesehatan kepada anak remaja kami, terus supaya mereka juga boleh melakukan studi dan pelayanan mereka dengan penuh semangat dan sehat, dan tubuh yang sehat. Dan biarlah Tuhan mereka juga boleh diberi hikmat untuk mentaati setiap protokol kesehatan di dalam melakukan, mungkin ada pertemuan-pertemuan yang akan mereka lakukan. Biarlah mereka tetap menjaga protokol-protokol kesehatan ini, dan mereka boleh menularkannya kepada lingkungan sekitarnya, Bapak. Terima kasih ya Bapak, kami terus mendukung anak-anak ini berkegiatan dan melayani, dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Tuhan yang mengasihi kami, malam hari ini kami menaikkan doa-doa kami, dan malam hari ini khususnya kami berdoa bagi majelis jemaat dan juga komisi-komisi yang ada di GKI Pasir Koja. Malam hari ini Tuhan kami ingin berdoa bagi komisi anak. Ya Tuhan, biarlah Tuhan terus menyertai komisi anak, program-program yang tidak dapat berjalan, biarlah Tuhan boleh diganti dengan program-program yang lain, di mana program-program ini bisa lebih menyentuh anak-anak meskipun melalui online. Biarlah Tuhan para guru-guru sekolah minggu semakin kreatif untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Dan biarlah Tuhan para guru sekolah minggu juga boleh diberikan hikmat dan kebijaksanaan, sehingga mereka juga boleh menyampaikan firman Tuhan meskipun melalui online. Tuhan, biarlah para guru sekolah minggu terus semangat untuk melayani Tuhan, melayani anak-anak, dan melayani semua orang yang membutuhkan mereka. Kami juga berdoa bagi anak-anak yang tidak bisa ke gereja, yang hanya bisa berada di rumah. Biarlah Tuhan boleh juga menyertai mereka,
Biarlah iman mereka boleh bertumbuh melalui keluarga yang boleh mendampingi dan juga memberi semangat, serta yang terus mendukung mereka secara moral. Dan juga Tuhan, biarlah juga Engkau memberkati setiap anak-anak agar mereka semakin memahami kasih dan setia Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan biarlah mereka juga mau belajar untuk segala sesuatu yang diberikan kepada mereka. Mereka semakin memahami dan juga semakin mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan mereka. Biarlah Tuhan melalui online mereka juga boleh belajar untuk saling peduli, untuk saling memahami. Dan mereka juga belajar untuk mengetahui apa yang menjadi tanggung jawab mereka. Ya Tuhan, kami menyerahkan semua harapan, cita-cita anak-anak kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan yang berkarya atas mereka, atas guru sekolah minggu, dan atas komisi anak. Inilah doa kami Tuhan, dengarkanlah doa kami yang jauh dari sempurna ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak, betul bahwa melayani bukanlah hal yang mudah. Ada banyak tantangan, ada banyak persoalan yang kerap terjadi. Tapi kami yakin dan percaya ketika Engkau mengutus setiap kami untuk melakukan tanggung jawab itu, Tuhan juga yang akan menolong dan menyertai kami. Sehingga dalam segala kesulitan itu kami boleh menghadapinya bersama dengan Tuhan. Seperti Yeremia yang boleh menjadi teladan dan contoh bagi kami pada malam hari ini. Itu sebabnya juga Tuhan dalam situasi pandemi yang belum berakhir, atau bahkan mungkin semakin mengkhawatirkan beberapa hari terakhir ini, kami mau juga bersama-sama menyerahkan semua pelayanan gerejamu, bukan hanya GKI Pasko, tapi juga setiap gereja yang ada di Bandung, bahkan juga di lain-lain kota. Biarlah kami semua boleh bersama-sama memberikan dampak yang baik. Kami turut mendukung pemerintah untuk menanggulangi wabah ini. Karena itu meskipun kebaktian onsite di GKI Pasko juga yang akan diberhentikan untuk sementara waktu mulai minggu ini, biarlah itu juga menjadi bagian dari kontribusi kami untuk membantu, untuk mendukung, sehingga persebaran kasus COVID-19 tidak bertambah banyak. Dan biarlah ya Tuhan, semangat beribadah, semangat melayani, boleh terus menyala dalam hati kami masing-masing. Dan semua itu boleh kami lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk kehebatan kami, untuk menonjolkan diri. Tapi kami semua mau menjadi berkat bagi kehidupan jemaat dan setiap orang. Bapak, malam ini kami juga teringat untuk Ibu Meliawati, istri Penatua David, yang pangkal jari kakinya patah. Tuhan juga menolong, Tuhan memberkati. Biarlah dalam pengobatan, Bumi boleh tetap semangat, dia boleh tetap merasakan penyertaan Tuhan, pemulihan, kesembuhan boleh dialami oleh Ibu Meliawati. Itu juga untuk setiap orang yang sedang bergumul dalam kesehatannya, Tuhan juga menolong, menyertai, memberkati, sehingga dalam setiap kondisi mereka boleh tetap mampu mengucap syukur, bahkan terus bersuka cita dalam setiap keadaan mereka. Terima kasih Bapak untuk malam hari ini. Kami mau mengakhirinya sebentar lagi dan kami juga akan beristirahat. Tuhan juga menyertai, menolong kami, sehingga kami boleh memulihkan kesehatan dan kekuatan tubuh kami. Terima kasih Bapak, inilah doa-doa kami yang hanya kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kasih Tuhan mengirimimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu.
majulah dalam kasih-Nya.